Memang udah 10 hari yang lalu kan memang aku baru tadinya kenapa nggak mau, maksudnya banyak teman-teman minta maaf juga, banyak yang mau wawancara, belum bisa gitu, karena memang kan waktu itu belum keluar hasil juga. Aku takut nanti kalau misalnya aku main cerita, main ngomong tapi belum ada hasil yang akurat, nanti kan malah jadi kesalahan kan. Jadi karena sekarang alhamdulillah juga hasilnya udah keluar, udah ada 3 hari yang lalu sebenarnya, jadi aku juga udah lebih enak untuk ngomong gitu. Jadi memang karenanya penyakit ini tuh aku nggak pernah dengar dan nggak pernah tahu gitu, dan memang katanya nggak ada obatnya juga. Tapi memang yang nggak boleh, paling parahnya adalah dia tuh nggak boleh stres ataupun banyak pikiran gitu. Itu yang paling utamanya. Jadi memang aku rasain gitu, kalau dikit aku banyak pikiran tuh langsung kayak nggak enak aja bawaannya gitu. Nah, untuk alhamdulillahnya memang ini masih di stage awal gejala autoimun gitu. Jadi tapi kalau dibiarkan kan bisa ke stage yang berikutnya, itu yang nggak boleh dibiarkan gitu, karena kan banyak bisa nyerangnya ke saraf, ke mana, ke kulit. Nah aku memang lagi ada inflamasi di usus aku gitu. Mungkin memang ya kalau dibilang kenapa penyebabnya, semua juga dokter takutnya nggak ada, belum ada secara detail ya penyebabnya apa gitu. Tapi kalau dibilang nggak sehat atau apa, orang teman aku sehatnya luar biasa, hidup sehat, makannya semua apa sehat, kena juga gitu. Jadi memang udah harus kena aja. Jadi memang udah takdir ya. Jadi aku nggak mau bilang oh mungkin karena ini karena itu, nanti terlalu banyak spekulasi gitu. Kayak kemarin awal-awal aku pas tahu, aku googling bisa 24 jam gitu, aku googling doang tentang ini, jadi stres sendiri. Jadi stres gitu kan, jadi beberapa hari tuh kayak murung banget. Nah sekarang justru aku jadi kayak lebih harus lebih santai, walaupun nggak bisa. Salah satu gejala-gejalanya tuh adalah kayak gini, aku sekarang tuh kayak suka bingung gitu, kalau orang rame suka bingung, suka skip, suka lupa, nggak bisa tidur, terus kayak mudah lelah. Terus kalau sesuatu udah harus begini terus gak begini tuh aku stres, apa tuh namanya, pokoknya harus kayak gini gitu. Ternyata itu kan sebenarnya sifat ya, yang aku pikir apa sifat begini, ternyata enggak, itu penyakit gitu. Jadi memang harus harus lebih santai, menikmati hidup gitu sih kalau yang aku baca sih kayak gitu ya. Dan udah mulai ikut terapi aja, nggak mau googling macam-macam lagi. Sekarang maunya ya menikmati hidup aja, lebih santai aja. Terapinya banyak, aku yang mulai dari misalnya jaga makan, terus ada kemarin kayak dikasih obat apa? Tradisional ya, tradisional. Karena kan terus dikasih yang kayak essential oil gitu yang katanya buat menenangkan, karena semua itu kan di dalam pikiran kita. Kalau kita tenang, kalau kitanya lebih relax, katanya dia nggak bakalan bangkit gitu, dia kayak drop, kayak mati gitu. Tapi kalau misalnya kitanya makin yang gimana dia bangun semua tuh gitu. Jadi memang aku kan bingung apa sih, ternyata kelebihan imun salah, kurang juga salah gitu. Tapi ya makanya aku kalau orang nanya gitu, aku nggak mau mikirin sakitnya, orang maunya dia happy supaya aku nggak mikir. Gak ada mbak, aku tuh nggak ngerasa sakit. Makanya kan kalau penyakit lain ada demam, ada flu, batuk, panas atau apa, aku nggak ngerasa ada sakit apapun sama sekali di dalam badan aku. Jadi itu yang memang autoimun ini dibilang parah enggak, dibilang enggak parah ya parah, karena tidak ada gejala yang signifikan gitu. Tiba-tiba cuma karena aku suka nggak bisa tidurnya sampai bener-bener sampai pagi tuh nggak bisa tidur, terus aku skip sebentar gitu. Kalau misalnya aku habis ngapain naruh apa terus tiba-tiba lupa, terus kayak lebih bukan depresi apa ya, kayak ada salah sedikit aja tuh aku apa namanya ya, perfeksionis itu. Kayak misalnya salah dikit nih besar buat aku, hal yang kecil jadi besar banget gitu.
ada Di bawah hati semua, di bawah perasaan. Betul, karena kan saraf. Semua aku udah rencanain ini, nggak terus Jadi beda. jadinya bad mood. Wah, udah itu. Udah. Jadi sekarang aku disuruh menghirup menghirup yang ada beberapa yang memang aku harus, misalnya kayak aku sekarang harus rajin tiap hari minum kunyit. Ya kayak gitu-gitulah gitu. Di sini yang menjadi warning lagi adalah sebetulnya lingkungannya menjadi harus mengerti keadaan si Masih. pasiennya, bahwa kayak aku pegawai. Kemarin sama dokter udah diajak ngobrol ya? Iya, kemarin aku diajak diskusi sama dokter bagaimana perasaan atau naik turunnya moodnya dia. Memang kadang-kadang bisa berbalik langsung 360 derajat dalam waktu yang cepat. Jadi memang roller coaster kan, mengalami roller coaster ini bahwa lingkungan harus mengerti keadaan juga. Pada saat tidak mengerti keadaan pasti crash. Ya kayak teman-teman wartawan juga. Pada saat dia moodnya turun, dia akan susah untuk diajak bernegosiasi apa. Itu hal yang memang dialami oleh penyakit autoimun. Itu bukan waduh buat dia juga. Itulah kamu harus menghadapi kenyataan kamu memang begitu. Kita yang di luar yang memahami harus yang memahami, bukan yang sakit yang memahami orang yang nggak sakit. Nggak boleh begitu. Jadi kenyataannya tidak di sana. Itulah yang aku kadang-kadang jadi worry. Kalau di rumah mungkin aku bisa menghadapi kenyataan itu dengan baik dengan teman-teman di rumah ya, mbak-mbak juga segala anak-anak. Tapi yang repot kan orang di luar. Eksternal kita ini belum mengerti bagaimana dia mengalami naik turunnya mood gitu ya, yang bisa drastis. Nah ini yang kadang-kadang memang tim harus memiliki empati dalam menghadapi setiap kenyataan. Bahwa dia harus memiliki ekstra kejujuran menghadapi kenyataan bunda yang memang harus begini kenyataannya. Baru 2 minggu juga aku belum terlalu, ya mungkin akan ada pengaruh. Cuma memang yang aku bakalan aku sedih itu adalah perubahan mood yang secara cepat gitu, bisa gimana banget. Pasti kalau orang sekitar mungkin yang dekat bisa ngerti ya, tapi ada beberapa orang yang mungkin di luar itu yang dalam pekerjaan yang mungkin bisa nggak mengerti. Terus aku diminta sama dokter kemarin, pokoknya kamu mau ketemu orang kalau mood pergi, kalau enggak jangan. Bangun kalau mau pergi enggak jangan. Terus aku mikir kalau aku lagi syuting, kalau nyanyi terus tiba-tiba nggak mau nyanyi gimana ya gitu kan. Kan ternyata gini, makanya kita hati-hati. Terkadang orang bilang oh dia penyakit ini karena ini. Di Indonesia yang kena autoimun itu luar biasa banyaknya sekarang. Dan kenapa aku bilang banyak orang yang harus ngecek, kenapa? Karena kita kadang merasa oh ini sifat, enggak. Aku kemarin kasih tahu sama dokter bahwa aku juga bingung gitu, kenapa belakangan aku sesuatu kalau nggak sesuai sama yang aku mau, kok aku bisa stres itu ya gitu. Padahal kan harusnya udah yaudah gitu, aku nggak bisa let it go gitu, harus kayak ini nggak bisa gitu kayak gitu. Nah kalau nggak ngerti terus misalnya sekarang aku nggak mau buat janji sama orang, aku selalu kalau buat janji aku bisa datang bisa enggak ya gitu, karena kalau misalnya iya aku bisa tidur malamnya, kalau malamnya aku nggak bisa tidur, kalau dulu kan maksain. Dulu karena sebelum aku tahu aku sakit, aku tuh maksain. Kadang sampai nggak bener-bener nggak tidur, tapi jam 8 aku udah harus pagi, aku udah dandan, udah pergi gini. Kalau sekarang nggak mau. Misalnya aku nggak mood ya, udah batalin aja. Nggak ada yang aku jalanin udah gitu. Ya mudah-mudahan hal seperti itu. Tapi kalau kayak kerjaan ya jangan di ini ya. Ini penyampaian bunda hari ini kan masih tahap 1 ya, stage awal. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa direduce, terutama adalah memang menyangkut pekerjaan. Karena menyangkut pekerjaan ini faktor eksternal nanti bahwa tim harus kuat bagaimana membentengi permasalahan ini dengan baik. Karena bahaya juga kalau kayak gini klien kan nggak akan ada yang mau karena tidak pasti. Karena klien kan 1 tambah 1 2. Klien kan tahunya itu gak bayar dan udah nggak dan gue tuntut dulu. Nah, alhamdulillah sampai hari ini ya. Artinya bahwa kita akan hari ini tim memang all out, ada ekstra pemikiran, ekstra protection untuk menghadapi bunda yang seperti ini. Itu yang penting. Jadi kita secara profesional memang kita menyiapkan tim tambahan. Nah,
sampai ada tim dokter yang kadang nemenin dia untuk menjaga moodnya dan makanan. Karena yang penting dari dokter kemarin aku diskusi, Mas Anang yang sangat membantu banget adalah memang makanannya diatur dengan baik. Itu membantu. Memang di lain itu adalah memang mood. Tapi mood itu kan kadang prediksinya rada rumit. Ya, mood itu prediksinya rada rumit. Jadi makanan yang penting bisa diatur bahwa makanan nggak boleh yang begini ya. Kita makan harus ini. Nah itu bisa kita dari preventif dari awal. Tapi namanya mood kadang preventifnya rada rumit. Prediksinya seperti apa susah. Soalnya pada saat mimpinya dia buruk, dia kebawa dalam nggak mimpi ya. Itu kan jadi kita nggak mengerti. Tahu-tahu dia marah-marah pagi-pagi nggak ada ujungnya, marah-marah kan susah. Jadi selama makanannya bisa diatur, mudahan itu di-reduce. Kayak semalam nih aku tidur cukup banget kan, karena aku minum obat tidur cukup. Aku pagi nih bangun aja lelah banget kayaknya, kayak orang nggak tidur gitu. Tapi padahal aku tidur nyenyak minum obat tidur gitu. Kok lelah banget ya? Mau pergi ngantar RC video klip tadi kayak lelah, kayak udah deh nanti aja deh gitu. Biasa aku nggak bisa, aku boleh telat harus on time gitu. Cuma memang kayak pekerjaan, kalau enaknya kan kalau nyanyi malam atau nyanyi siang itu aku lebih enak lah. Cuma pekerjaan yang kayak nggak terlalu penting ya, misalnya cuma meeting atau meeting sama orang sendiri atau misalnya apa, itu masih bisa kadang aku udah mundurin aja deh atau enggak udah di rumah aja. Punya skala prioritas. Jadi yang kemarin juga di dokter yang menerapi Bunda itu adalah cobalah Mas Anang dan tim membantu skala prioritas dalam menyelesaikan masalah. Artinya bahwa dia tidak bisa menyelesaikan semua. Sebetulnya dasar pikiran itu dari dasar pikiran manusia normal. Jadi ada suatu hal enzim di dalam diri dia yang memang outstanding gitu. Di luar normal manusia, dia bisa ngerjain apapun dalam waktu yang dia mampu. Nah, yang ke depan bahwa dia tidak boleh melakukan itu lagi, karena itu menambah stres. Gitu. Karena apa? Stres efek dari satu pekerjaan yang tidak selesai. Urusannya 8 gara-gara 1 jadi 7-nya rusak. Nah, jadi sekarang dia diminta oleh dokter membantu bahwa apa schedule-nya hari ini, mana yang bisa dikerjakan dengan presisi memang kemampuan dengan baik dan dia bisa atasin, berarti kan pasti mereduce stres. Yang jadi timbul stres adalah apa? Dia mencoba sesuatu yang dia kurang paham, pasti stres. Tapi kalau orang yang ngerti kerjaan dia kan nggak ngapain stres. Orang ini pekerjaan buat tiap hari ngapain stres. Nah kalau stres dari awal, dia nggak mungkin berhasil jadi profesional dalam pekerjaan itu kan. Itu hal yang kayak begitu udah diminimalisir oleh tim bahwa udah boleh nggak boleh sembarangan ngomong, yaudah gue kerjain, gue berarti nggak bisa. Jadi tim akan menemani dia. Ya harus dihadapin, bukan bagaimana, apapun kenyataannya, bagaimanapun keadaannya aku harus hadapi. Bukan bagaimana, nggak bisa dibilang bagaimana karena backgroundnya berbeda-beda. Dan dalam pekerjaan apapun, dalam momen apapun, bisa aja dalam nyanyi dia bad mood dalam bajunya, gue nggak enak-enak nih. Gimana ngadepin? Tahu-tahu terus gue nggak mau nyanyi, lah itu hukum orang bisa pagi. Nggak mungkin loh. Jadi apa? Mood itu mood yang berbeda-beda. Jadi bagaimana bukan itu, tapi aku harus hadapin kenyataan apapun. Kayak mungkin lebih ke orang sekitar kita ya, gitu. Alhamdulillah banget mereka ngertiin aku banget gitu. Kalau ke orang luar sih aku berusaha untuk selalu profesional. Apalagi kita mau duet setelah bertahun-tahun dari sama masa dari DPR kemarin kan kita tiap minggu kita tuh pasti masih ada nyanyi loh, tapi nggak punya lagu baru, lagunya itu aja gitu sampai akhirnya jadi nyanyi lagu orang. Nah alhamdulillah kita udah kelar ya rekaman ini sebelum aku tahu sakit rekamannya. Nah, terus kita membuat video klip juga insya Allah di Pulau Komodo kan di Labuan Bajo minggu depan. Kita di Labuan Bajo. Jadi kita lagi excited juga karena mau buat lagu baru gitu. Jadi aku kayak selalu gini, aku mikirnya gini, nggak mau mikir aku sakit enggak gitu. Tapi memang harus yang seneng-seneng, harus yang jalan-jalan. Tapi jujur, emang maunya kali ya. Tapi jujur pagi ini aku tuh merasakan, aku nggak cerita ke dia, aku tidur tuh demi Allah enak banget. Aku minum obat tidur, aku tidur jam 1:30, aku bangun 8:30, aku malah nggak mau bangun tadi, bener-bener pulas. Tapi aku pas dari bangun sampai aku tadi di sini, aku ngerasain capek yang apa ya, kayak capek banget gitu, kayak lelahnya tuh kok gini ya. Aku perasaan apa yang salah ya, mampu makan cukup, tidur cukup, terus kayak lihat orang juga kayak enak gitu. Emang semua tuh harus dari sini kita. Sehat. Mulai tambahin ntar lagi, tambahin kalau udah bangun pagi habis sholat subuh wiridan.
Iya. Nah, nggak ada lagi, cuman wiritan, iya, pasrah sama Tuhan, nggak ada jalan lain. kan disuruhnya healing, suruh yoga, suruh apa, sedangkan aku emang harus lebih banyak apa katanya lebih banyak zikir kan salah satu buat menenangin diri ya. Jadi kalau memang kita dimanapun gitu, kalau bisa banyakin zikir katanya itu juga lebih bikin kita tenang. Kayak tadi aku berusaha panik misalnya ada yang sesuai, kayak tadi nih ada yang nggak sesuai keinginan aku aja. Pengennya aku tuh kayak nggak bisa gini nih, itu dalam hati udah baca aja. Tapi kan kadang nggak bisa juga, Ikhlas, belajar kadang nggak bisa ikhlas. juga, kadang keluar juga gitu. Yang susah kan hidup tuh ikhlas. Karena gimana sih yang bisa Aku punya anak pun yang kecil sih belum terlalu ngerti, yang gede-gede alhamdulillah banget luar biasa mereka mengerti mood aku yang kayak orang gila, bukan orang gila yang apa ya, maksudnya kadang aku bisa stres banget gitu, kadang bisa seneng banget apa, mereka tuh kayak benar-benar selalu ada. Jadi selalu kayak Oh tadi ada debat sama Arsy. sama Arsy juga udah Oh mulai. debat tadi, Arsy udah debat. Sama Arsy udah mulai. Nggak, Kalau sama nggak, Arsy apa artinya bahwa kita semua melihat keadaan tadi bahwa tim juga bukan hanya Bunda yang harus ngadapin keadaan Arsy yang kritis. Dia udah kritis dalam keadaan Bunda tuh apapun. kenapa sih? Artinya bahwa tim juga harus mengerti bahwa oh Bunda harus dibantu menghadapi Arsy yang kritis. Jadi nggak boleh Bunda yang terus Kalau berdebat. Gloria Maja kan, Nggak boleh. iya Bunda apa tuh? Maksudnya mereka bisa ngerti. Kalau Arsy kan belum bisa kan? Ya. Dia ngelawan jadinya kan? Apa sih udah? Apa sih apa gitu? Jadi aku yang harus ya Allah jangan di sini nanti daripada ini kan gitu. Jadi memang nah itu. Jadi kemarin ada salah satu pasien autoimun yang ke rumah juga, dia cerita dia sampai dia sama anak yang kecil-kecil aja dia berusaha untuk gak mau terlalu gimana karena itu aku sampai stres loh dengerin. Karena katanya anaknya jadi suka dia clash gitu loh sama anak yang kecil, kan ngeri juga kan, aku jangan sampai bisa begitu kan. Tapi makanya aku selalu gini, di dalam kepala aku adalah sehat, aku nggak sakit. Makanya semakin banyak sebenarnya aku udah nggak kenapa aku sekarang tuh takut banget ketemu orang, jujur. Kayak ketemunya sama teman-teman pengennya yang benar-benar cuma deket karena pasti nggak akan nanyain penyakit aku. Aku tuh paling nggak mau ketemu orang tuh kayak bakalan gimana sakitnya apa, aduh itu yang aku menghindari banget gitu. Tapi kayak sekarang aku banyak acara yang mereka selalu datang ke acara aku. Terus kalau aku nggak datang ke acaranya kan juga masa gara-gara aku kayak gini aja aku juga harus kalah sih sama sakitku gitu. Aku harus hadapin. Cuma kadang itu yang aku nggak bisa hadapi adalah ditanya-tanya sakit apa itu yang aku nggak mau gitu. Pengennya ya tapi orang kan namanya peduli, masa orang juga kadang concern sama kita. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.